Baik, kita kembali lagi pada video pembelajaran geografi untuk kelas 10 SMA. Nah, topik yang akan kita bahas pada video ini adalah hidrosfer dengan subtopiknya tentang klasifikasi laut. Ada yang pertama menurut proses terjadinya, yang kedua menurut letaknya, yang ketiga menurut kedalamannya, dan nanti kita juga akan mempelajari jenis-jenis laut di Indonesia secara hukum. Langsung saja pada pokok bahasan kita yang pertama, klasifikasi atau jenis-jenis laut menurut proses terjadinya. Secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama ada laut transgresi. Nah, laut transgresi ini terjadi karena naiknya ketinggian air laut secara global. Kenaikan ketinggian air laut itu terjadi karena pencairan es di daerah kutub pada zaman glasial. Nah, ketika es di kutub mencair, volume air laut akan semakin meningkat, permukaan laut akan semakin naik, sehingga ada bagian daratan yang kemudian tergenang oleh air laut. Itu laut transgresi. Nah, contohnya ada Laut Jawa dan Laut Arafura. Yang kedua ada laut regresi. Ini merupakan kebalikan dari laut transgresi. Nah, permukaan air laut turun karena kegiatan erosi dan sedimentasi yang terjadi selama berabad-abad. Jadi kegiatan sedimentasi akan turut mempertinggi atau semakin mengangkat daratan gitu ya. Yang sebelumnya air laut, yang sebelumnya digenangi air laut bisa menjadi daratan yang baru karena tertimbun oleh sedimentasi-sedimentasi. Nah, contohnya adalah dangkalan Sunda, dangkalan Sahul. Nah, yang ketiga adalah laut ingresi, terjadi ketika dasar laut turun akibat gerakan tektonik. Nah, biasanya laut ingresi ini cenderung lebih dalam dari jenis laut yang lain. Kedalamannya lebih dari 200 meter. Nah, contohnya adalah laut-laut yang ada di bagian tengah Indonesia seperti Laut Banda, Laut Sulawesi. Klasifikasi yang kedua yaitu jenis laut berdasarkan letaknya. Terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama adalah laut tepi. Ini berarti laut yang berada di pinggir benua. Contohnya adalah Laut Bering, ada Laut Jepang, ada Laut Koral, dan ada Laut Cina Selatan. Yang semuanya itu berada di tepi benua. Lalu yang kedua ada laut pertengahan. Namanya pertengahan berarti berada di tengah-tengah benua atau di antara dua benua. Nah, apa contohnya? Ada laut tengah, laut Nah, yang kedua adalah laut pertengahan. Namanya pertengahan berarti berada di antara dua benua. Nah, contohnya adalah Laut Tengah, Laut Merah, laut-laut di Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan Australia. Nah, lalu yang ketiga ada laut pedalaman. Ini berarti ada di dalam benua di mana wilayah lautnya dikelilingi oleh daratan. Contohnya adalah Laut Hitam, Laut Kaspia, dan Laut Mati. Klasifikasi selanjutnya yaitu berdasarkan kedalamannya. Terdiri dari yang pertama, laut itu dibagi menjadi beberapa zona menurut kedalaman. Yang pertama zona litoral, kita sebut sebagai zona pesisir, yaitu daerah pantai yang terletak di antara garis pasang naik dan pasang surut. Artinya ini dipengaruhi oleh pasang naik dan pasang surut air laut. Ketika laut pasang ini akan tergenang, ketika laut surut ini akan mengering berupa daratan. Itu zona litoral, daerah pantai ya. Yang kedua zona neritik, merupakan laut dangkal dengan ciri-ciri. Yang pertama, kedalamannya 0 sampai 200 meter. Nah, karena masih relatif dangkal, sinar matahari masih dapat menembus ke dasar laut. Tumbuhan dan hewan laut di sini masih sangat berlimpah sehingga disebut sebagai daerah pemusatan ikan atau daerah tangkapan ikan. Nah, zona ini meliputi landas kontinen seperti kontinen Sunda, termasuk juga landas kontinen Sahul.
ya, yang ada di wilayah perairan Indonesia. Nah, zona yang ketiga adalah zona batial, wilayah perairan laut dalam gitu ya. Nah, ciri-cirinya adalah kedalamannya lebih dari 200 hingga 2000 meter. Nah, karena ini sudah relatif dalam, sinar matahari tidak dapat lagi menembus hingga ke dasar laut sehingga relatif gelap. Tumbuhan dan hewan yang hidup pada kedalaman ini biasanya sudah relatif sedikit atau jarang. Itu zona batial. Yang terakhir zona abisal atau wilayah laut yang sangat dalam dengan ciri-ciri kedalaman lebih dari 2000 meter. Lalu tekanan airnya sangat besar. Karena apa? Karena suhunya yang relatif kecil gitu ya. Kenapa suhunya rendah atau kecil? Karena sinar matahari tidak mencapai dasar laut lagi. Kita tahu bahwa sumber panas dari air laut itu berasal dari sinar matahari. Nah, jadi pada zona ini tidak terdapat tumbuhan laut, binatang laut itu sangat terbatas. Itu menurut zona kedalaman. Nah, kita lihat lebih spesifik menurut cahaya matahari yang menjangkau dasar laut. Jadi ada dasar laut yang dapat dijangkau matahari, ada juga yang tidak dapat dijangkau sinar matahari. Yang pertama ada zona epipelagik atau disebut juga eufotik. Nah, ini merupakan wilayah perairan laut yang dapat ditembus sinar matahari karena kedalamannya masih kurang dari 200 meter. Nah, ini terdapat beragam jenis biota laut yang dapat tumbuh dan berkembang biak pada kedalaman ini. Yang kedua ada zona mesopelagik, disebut dengan dispotik, bukan diskotik ya, dispotik. Nah, ini merupakan wilayah yang minim cahaya sehingga jumlah produsen berkurang. Jumlah biota laut berkurang, terbatas. Kedalamannya antara 200 sampai 2000 meter. Hewan laut yang hidup pada zona ini adalah paus hiu gurita ya. Nah, zona yang ketiga adalah zona batial pelagik atau disebut juga dengan apotik. Nah, apotik bukan berarti penjual obat-obatan ya, bukan. Nah, ini apotik berarti A tanpa potik cahaya, tanpa cahaya atau tidak dapat ditembus cahaya, tidak dapat sampai cahaya ke dasar laut gitu ya. Nah, ini merupakan wilayah di mana tidak sedikit pun cahaya matahari dapat menembus kedalaman laut ya. Ini cenderung sangat gelap sehingga makhluk hidup yang dapat bertahan hidup pada kedalaman ini biasanya makhluk hidup yang memiliki cahaya sendiri, dapat menghasilkan cahaya sendiri, di mana cahaya tersebut dihasilkan dari reaksi zat kimia yang diproduksi oleh makhluk tersebut. Nah, contohnya adalah ubur-ubur bercahaya. Yang terakhir, wilayah laut Indonesia secara hukum. Nah, secara hukum, wilayah kekuasaan Indonesia ada beberapa istilah. Ada zona ekonomi eksklusif, ada laut teritorial, ada batas landas kontinen gitu ya. Coba kita lihat yang pertama, laut teritorial. Apa itu? Merupakan perairan sepanjang 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Jadi, sejauh 12 mil dari garis dasar atau dari garis pangkal. Garis pangkal atau garis dasar adalah garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar Indonesia. Pulau-pulau terluar Indonesia ditarik garisnya dan itulah yang disebut sebagai garis pangkal atau garis dasar. Dari situ diukur sejauh 12 mil, itulah yang kita sebut sebagai laut teritorial. Nah, pada laut teritorial ini Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin hak lintas damai, baik melalui alur kepulauan maupun tradisional untuk pelayaran internasional ya. Nah, jadi Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas perairan laut teritorial. Dasar lautnya, kemudian udara yang ada di atas lautnya menjadi kedaulatan penuh Indonesia. Ya, termasuk juga sumber daya alam laut yang ada di dalamnya, yaitu laut teritorial. Nah, wilayah laut yang kedua adalah zona tambahan, yaitu laut sejauh tidak lebih dari 24 mil, atau bisa kita simpulkan juga tidak lebih dari 12 mil
dari laut teritorial. Tadi kan laut teritorial 12 mil, tambah 12 mil lagi berarti 24. Artinya tidak lebih dari 24 mil dari garis dasar. Garis dasar yang tadi, garis yang menghubungkan pulau-pulau terluar Indonesia gitu ya. Nah, zona tambahan ini fungsinya adalah untuk mengawasi agar pelanggaran-pelanggaran perundangan itu tidak terjadi pada zona laut Indonesia. Misalnya pelanggaran terhadap bea cukai, perpajakan, keimigrasian. Nah, wilayah laut yang ketiga adalah landas kontinen. Ini merupakan laut dangkal yang kedalamannya kurang dari 200 meter. Yang keempat adalah zona ekonomi eksklusif, ZEE ya. Perairan meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Jadi bisa kita simpulkan bahwa zona ekonomi eksklusif merupakan laut sejauh 200 mil dari garis pangkal gitu ya. Sejauh 200 mil dari garis dasar wilayah Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan, misalnya ada dua negara yang batas lautnya kurang dari 24 mil laut gitu ya. Nah, bagaimana cara menentukan laut teritorialnya? Sementara laut teritorial tadi laut sejauh 12 mil gitu kan. Nah, itu ditentukan berdasarkan kesepakatan dari kedua negara. Kalau misalnya perbatasan lautnya hanya 10 mil, maka diambil garis tengahnya itu 5 mil untuk setiap laut teritorial masing-masing negara. Nah, itu biasanya berdasarkan kesepakatan perundingan dari kedua negara. Coba kita lihat pada sketsa kondisi wilayah laut Indonesia secara hukum pada gambar berikut. Nah, coba kita lihat gambar berikut ini, di mana di sini ditunjukkan tentang zona-zona laut Indonesia secara hukum. Ada zona ekonomi eksklusif, ada landas kontinen, ada zona tambahan. Zona tambahan tadi tidak lebih dari 24 mil dari garis pangkal, zona ekonomi eksklusif tidak lebih dari 200 mil ya. Lalu landas kontinen kedalamannya kurang dari 200 meter. Nah, sekian pembelajaran geografi kita pada video kali ini. Sekali lagi, jika Anda memiliki pertanyaan seputar tentang materi yang kita bahas pada video ini, Anda bisa mengetiknya di bagian komentar video ini.